Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pada pertemuan hari ini akan menjelaskan bagaimana mensimulasikan bagaimana cara kami membuat media pembelajaran yang sudah kami buat pada pertemuan 14. Nah, dari kelompok 5 ini memiliki 5 anggota, yaitu pertama saya Meti Maximilian Baho, kemudian ada Rizky Askia, yang ketiga ada Nabila Hakim, yang keempat ada Siva Fauziah, dan yang kelima ada Tania Devitri, yang saat ini mungkin sedang berhalangan hadir. Pemaparan pemaparan media pertama akan dilakukan oleh saya, yaitu Matthew. Di sini saya akan share screen. Ya, bisa terlihat di sini saya share screen. Ini adalah project library, yaitu hal-hal yang telah saya buat. Sebelumnya saya di sini menggunakan aplikasi mengedit Filmora. Nah, pada aplikasi ini banyak sekali kelebihannya dan lebih mudah menurut saya dibanding aplikasi-aplikasi mengedit lainnya. Nah, di sini saya akan membuka file Sevan tentang media pembelajaran yang telah saya buat pada topik 14 kemarin. Ya, di sini bisa kita lihat, kalau untuk orang yang pertama kali belum pernah menggunakan Filmora, mungkin pasti akan bingung. Kenapa? Karena masih banyak tempat-tempat atau hal-hal yang tidak diketahui. Nah, seperti di sini, ini adalah project media, yaitu bahan-bahan ataupun kumpulan dari kumpulan media yang akan kita jadikan ke dalam satu bentuk video. Seperti di sini, itu adalah video utama saya, yaitu perjalanan ke pinggir alam semesta. Nah, saya meng 2, 3. Ya, saya di sini mengambil pembelajaran kelas 6, tema 9, subtema 1, pembelajaran 1 tentang antariksa. Nah, di sini kenapa saya mengambil perjalanan ke pinggir alam semesta? Karena hal tersebut berkesinambungan dengan materi yang akan saya pakai atau yang akan nanti saya akan gunakan pada pertemuan tersebut. Nah, di sini pertama, wait. Bagaimana tadi? Nah, 1, 2. Nah, bisa dilihat di sini banyak sekali tools yang bisa digunakan pada media ini, yaitu pertama media, audio. Audio ini adalah mungkin bisa untuk back sound, terus kemudian ada titles. Di sini saya memiliki banyak extension, itu berbagai jenis untuk titles. Titles itu contohnya bisa digunakan untuk pada cover seperti ini. Cover ini menggunakan titles. Nah, yang ada di sini nih, ini adalah titles. Nanti kata-katanya bisa kita edit sendiri seperti itu. Jadi sudah ada template-nya. Kemudian bisa juga dipakai titles, bisa juga dipakai untuk memberikan keterangan kata dengan seperti ini, dengan background yang menurut kita menarik atau pas dengan media yang akan kita buat, seperti itu. Nah, kemudian ada transisi ini juga banyak, saya dapat extension. Transisi ini berguna untuk berpindah dari satu video ke video lain. Contohnya yaitu pada cover saat ini. Pada cover ini saat saya akan berpindah ke dalam video yang akan saya jelaskan, itu menggunakan transisi. Kenapa? Agar lebih smooth, lebih tepatnya.
Kenapa? Karena kalau kita tiba-tiba langsung ganti seperti tanpa transisi, seperti akan terasa ada yang janggal. Kemudian ada efek. Efek-efek ini saya jarang pakai, elemen. Kemudian split screen ini juga saya jarang pakai, ketiga ini saya jarang pakai. Kemudian bagaimana cara saya memilih media yang bahan-bahan yang akan saya jadikan ke dalam satu video. Pertama yaitu menurut RPP. Saya sudah membuat RPP-nya seperti yang tercantum pada video pembelajaran 14. Pada RPP tersebut saya sudah mencari berbagai macam medianya seperti bahan-bahannya, dan salah satunya adalah video film Perjalanan ke Pinggir Alam Semesta ini. Nah, kemudian untuk bagaimana cara kita sih untuk membuat video seperti ini. Nah, saya akan hapus sebentar. Pertama-tama saya akan hapus dulu semuanya. Nah, untuk membuat cover itu bisa seperti ini. Kita cari dulu titles yang kita inginkan. Kemudian kita drag ke bawah. Kita perbesar dulu, kita klik 2 kali. Nah, kemudian di sini kita bisa memilih kata-kata apa yang akan kita cantumkan pada cover tersebut. Ya. Kemudian untuk media yang sudah kita punya seperti ini bisa di drag juga ke bawah. Nah, di sini Filmora akan memastikan kalau kita akan sesuai dengan project atau match to media, maksudnya video yang kita tarik ke bawah itu resolusinya hanya 720, tetapi kita inginnya 180. Itu akan itu berurusan dengan resolusi, jadi ketajaman dari suatu videonya. Kemudian jika kita ingin meng-cut itu sangat mudah, yaitu tinggal pencet ini atau CTRL-B. Nanti videonya akan terpotong sendiri seperti itu. Nah, kita bisa gerakan jika sudah dipotong, ataupun kita bisa gerakan ininya. Potong di mana. Jika ingin lebih detail lagi kita bisa perbesar, ataupun jika ingin lebih banyak yang dipotong kita bisa perkecil seperti itu. Nah, kemudian transisi juga sangat mudah. Di sini banyak transisi yang saya gunakan, contohnya misalnya cup seperti ini. Nah, transisi ini bisa digunakan pada saat pergantian dari satu video ke video lain. Contohnya seperti dari cover ke video Perjalanan ke Pinggir Alam Semesta. Tetapi bisa juga digunakan dalam satu video. Nah, dalam satu video seperti ini. Tetapi itu harus di-cut terlebih dahulu agar transisi ini bisa ditaruh di situ. Seperti ini kan tadi sudah saya cut, jadi bisa ditaruh seperti itu. Setelah transisi kita sudah mempelajari basic-basic dasar cara mengedit di Filmora ini. Setelah itu yang paling terakhir dan yang utama yaitu bagaimana cara kita ekspor. Bukan render ya, kalau render itu hanya untuk sebagai saat mengedit, lebih membuat smooth video saat kita playback. Nah, tetapi ekspor video jadi. Nah, dari sini kita bisa namai nama filenya, terus kita bisa pilih untuk jenis file, mau MP4, AVI, movie MKV, hingga ke hanya GIF atau MP3 hanya suara. Kemudian di sini ada quality-nya. Semakin di sini kita bisa pilih best, better, good. Itu berpengaruh pada bitrate, itu pada kelancaran videonya. Semakin besar bitrate akan semakin besar pula size dari video tersebut. Seperti ini, jika bitrate-nya best yaitu 10, maka size-nya akan menjadi 6 GB. Tetapi jika saya hanya pilih better,
size-nya menjadi 5,3 giga saja. Seperti itu. Kemudian kita tinggal ekspor, tunggu hingga selesai. Nah, kemudian video pun nanti akan muncul notifikasi di sini dan kita bisa klik notifikasi tersebut, kita bisa open folder dan kemudian video kita sudah jadi. Mungkin segitu saja hal yang bisa saya jelaskan mengenai cara pembuatan media pembelajaran berbasis proyeksi ataupun digital dengan aplikasi Film Ora. Selanjutnya dari kelompok saya akan ada lagi yang menjelaskan media mereka masing-masing. Kalau begitu saya tutup untuk presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.